apabila muatan yang disebarkannya tadi berupa penilaian, pendapat, dan hasil evaluasi serta kenyataan. Tapi balik lagi, walaupun itu bukan suatu pencemaran nama baik, tapi kalau ada baiknya, misalnya kalau ingin mengevaluasi ataupun itu, gunakan kata-kata yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sudah sering terjadi sebenarnya di media sosial. Jadi aku tuh kemarin membaca berita nih, ada terkait dia tuh tersangka tindak pidana. Jadi kan zaman sekarang ini kan medsos tuh apa-apa dipublikasikan, publikasikan. Jadi dia nih dia ini tersangka. Nah, gawe netizen ini tadi dicari tahunya alamat rumah ini, namanya siapa, partai siapa, terus dipublikasikan di medsos. Inilah alamat si tersangka, silahkan silaturahmi bla 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 gitu kan. apa untungnya buat kalian sih sebenarnya? Itu jadi pertanyaan lu juga Aplikasi ke privasi orang. boleh nggak sih sebenarnya kita mempublikasi ke data pribadi seorang tersangka gitu kan? Apalagi kan dia kan pelaku kejahatan, nggak apa-apa lah dipublikasikan. Terus pelaku kejahatan kan juga punya hak sendiri kan? Dia kan juga punya hak asasi manusia. Nah, aku belum selesai pertanyaannya. Nah, terus ada pertanyaan kedua nih yang dijawab tadi, apa kan sekarang di medsos tuh dikit-dikit publikasi kan. Ada juga contoh, ini nanya contoh misalkan aku ini ada masalah nih sama Wong, misalkan Wong itu tuh selingkuh sama laki aku gitu ya. Terus aku tadi nak balas dendam sama dua Wong ini tadi, jadi aku publikasi kelah si selingkuhan ini tadi, nama, alamat, segala macam, bukti-bukti perselingkuhan mereka, bla bla bla. Nah, itu tuh aku kena jerat pencemaran nama baik apa tidak sih? Saya kena juga kan ada pertanyaan. Jadi bahasan kita kali ini ada dua guys, tentang apa sih sanksi bagi menyebarkan identitas pribadi seorang tersangka, dan juga bagaimana sanksi bagi mereka mempublikasikan suatu kejahatan di media sosial. Untuk pertanyaan pertama, boleh tidak sih kita tuh mempublikasikan kejahatan seseorang di media sosial? Kalau undang-undang ITE itu kan lebih ngebahas tentang pencemaran nama baik kan. Itu termuat dalam pasal 27 ayat 3. Itu yang dimana intinya tuh jelaskan kalau dilarang untuk mendistribusikan hal-hal yang membuat kegaduhan baik itu. Ada juga yang bertanya pasti kan, apa sih sanksinya tuh? Nah, kalau pasti ada pertanyaan. Untuk sanksi tersendiri guys, itu ada di dalam pasal 45 ayat 1, yang mana sanksinya itu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi untuk masalah pencemaran nama baik ini pasti ada batasan-batasan yang harus diperhatikan ya dalam undang-undang ITE. Pasti ada hal yang harus diperhatikan. Apa sih yang harus diperhatikan dalam pasal? Yang pertama, pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu harus dikaitkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Itu tidak bisa dilepaskan, jadi ada keterkaitannya. Adapun satu lagi, kayak tadi kan yang misalkan dia ini kejahatannya itu nyata, apakah itu termasuk pencemaran baik? Kalau berdasarkan itu sudah bukan lagi termasuk pencemaran baik, karena bukan delik pidana yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE apabila muatan yang disebarkannya tadi berupa penilaian, pendapat, dan hasil evaluasi serta kenyataan. Tapi balik lagi, walaupun itu bukan suatu pencemaran nama baik, tapi kalau ada baiknya, misalnya kalau ingin mengevaluasi ataupun itu, gunakan kata-kata yang bagus. Dan juga harus pastikan lagi bukti segala macam. Harus jangan sampai memenuhi unsur pencemaran nama baik, meskipun kaget ya dia tuh benar kejahatannya benar-benar ada yang dilakukan oleh dia, tapi bukti yang kita pegang atau
kalimat yang kita gunakan Gunakan. untuk menyebarluaskan kejahatannya itu tidak tepat kan, Iya. menjadi bumerang untuk kita sendiri. Tuh. Nah, terus terkait masalah menyebarluaskan identitas atau data pribadi seorang tersangka itu bagaimana sih hukumnya? Nah, kalau untuk masalah perlindungan hukum data pribadi, hak privasi itu sebenarnya itu tersangka itu dalam ICCPR atau dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik itu mereka tuh memiliki hak yang harus mereka punya, tidak boleh kita langgar. Antara lain itu dalam pasal 14 ICCPR itu secara rinci menjabarkan pentingnya prinsip-prinsip fair trial untuk pengadilan. Jadi pengadilan itu memegang prinsip fair trial di sini, yang mana menyatakan bahwa pada intinya setiap orang itu berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Nanti jelasnya di bawah ini kalimat panjang yang aku agak terbelit. Nah, untuk fair trial itu sendiri kan ada mencakup beberapa hal gitu kan, antara lainnya Satu, agak kaget ya. Nah, hak atas persamaan di depan pengadilan dan akses ke pengadilan. Yang kedua, hak atas peradilan yang terbuka. Hak atas praduga tidak bersalah, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan yang pasti hak untuk dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi dan lain sebagainya. Nah, jadi kan di sini jelas tuh kalau setiap orang tuh punya hak untuk dihormati kehidupan pribadinya. Jadi jangan sampai orang lain tuh mencampuri gitu kan. Karena yang Apalagi bukan bersalah ranahnya kan. karena yang bersalah ini kan si A, yang keluarganya ini kan Tidak tahu. tidak pantas untuk kita ekspos dikaitkan dengan permasalahannya gitu. Sebenarnya banyak masalah fair trial ini, cuman beberapanya itu yang kami sebutin tadi. Kami ambil intinya saja. Nah, dan untuk sanksi bagi pelaku penyebaran data pribadi itu sendiri sebenarnya ada ya diatur Dalam Undang-Undang Nomor 95A Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Nah, di situ dijelaskan bahwa dikenakan hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara jika menyebarluaskan data pribadi seseorang tanpa izin. Nah, jadi hati-hati buat kalian yang pernah tuh mempublikasikan alamat atau data diri seseorang di media sosial tuh ada hukum itu, ada sanksinya. Apalagi kalau kalian itu menyebarluaskan tanpa izin. Sering itu terkadang kayak masalah utang ya. Pinjam. Iya, masalah utang, Online, pinjam online juga pinjol gitu kan. Nah, itu Nggak Urusan boleh itu. sebenarnya. Itu ada tahan sanksi meneror juga. kontak-kontak yang Ya. ada di dalam yang si pengutang itu kan meresahkan. Iya benar. Jadi bukan cuma kita yang tidak terjadi hukum tak ada perlindungan, tapi untuk tersangka juga ada perlindungan hukumnya bagi Oh. penyebarluasan informasi pribadi. Karena kan dalam pasal 28G Undang-Undang 1945 itu kan juga mengatur bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Bukan cuma dia yang ancaman ketakutan, tapi keluarganya itu. Jadi tidak benar sebenarnya kalau misalkan kayak ada tersangka, dia nih tersangka kejahatan ini, alamat rumahnya ini. Itu baik lagi Data apa sih untungnya keluarganya buat ini. kalian? Apa kalian sudah merasa puas dengan kalian itu Kalau menyebarkan? kata umumnya itu sanksi sosial katanya, tapi kan Ya dengan itu dia bukan tuh- sanksi sosial namanya. itu tindak kejahatan ya kan. sanksi sosial kok apa namanya menyebarkan alamat. Kesian sama pribadi. keluarga terdekat dan ini yang Oh, tidak dia ada juga sangkut kan paut. sudah dapat sanksi hukuman, contohnya itu penjara. Hukuman pidana dia kan sedang berjalan gitu kan, dan keluarganya itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan dia. Itu sebenarnya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi balik lagi itu ya, bijak bermedia sosial, jangan sampai jadi bumerang untuk kita juga. Karena setiap apa yang kita lakukan tuh ada sanksinya, ada sanksinya. Itu aja. Kalau sekiranya demikian untuk konten hari ini. Agak nge-lag guys karena kita banyak libur bulan ini. Sering libur jadi otak dan fungsi Agak lagi. jadi sekian untuk konten
penyebarluasan data pribadi dan juga hak-hak untuk Dari tersangka. tersangka. Nah, kalau misalkan seperti biasa guys, kalau ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan mengenai permasalahan kalian atau berita-berita yang sedang viral belakangan ini, bisa kalian tulis di bawah komentar atau bisa langsung DM ke Instagram pengacara channel. Dah, Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.